Shalom, segala kemuliaan buat Tuhan. Terima kasih, silakan duduk. Bolehkah yang berdampingan, mungkin ada suami, istri, atau teman, siapa saja katakan, I'm glad you are here. Boleh katakan, boleh, kalau kita sendiri boleh ke belakang ya, I'm glad you are here ya. Ya. Jangan bilang gini, ya kamu lagi. Jangan saudara sekalian ya, itu akan jadi peperangan ya. Apalagi suami istri ya. Jadi teman-teman, saya rindu sekali, we are family, right? I'm so proud with Sunday School this morning. Waktu kita mengadakan dengan Muse sebuah panggilan, siapa yang mau jadi guru sekolah minggu? Biasa anak-anak ya ikut teman atau enggak tahu ya. But we are so joyful. Ada anak nggak lihat teman kanan kiri angkat tangan ya. Dan tadi yang nyanyi juga luar biasa ya. Ada siapa yang mau jadi hamba Tuhan, angkat tangan. Siapa yang mau jadi businessman, angkat tangan ya. Dan kita doakan, one day mungkin ada anak-anak sekolah minggu yang jadi hamba Tuhan, amin. Ya, ada yang jadi businessman, ada yang menjadi wanita karir, ada yang jadi dokter, ada yang jadi insinyur, tapi cinta Tuhan. Ya, kita senang melihat anak-anak tadi menyanyi dengan kepolosan, ada yang nyanyi dengan sukacita, ada yang nyanyi karena didorong orang tua, nggak apa-apa saudara sekalian ya. Ada Spider-Man juga tadi ikut nyanyi ya. Saudara, ini gereja luar biasa ya, bisa mengundang superhero itu udah amazing ya. Hari ini kita akan bicara tentang Kingdom Generation ya. Ada sekolah minggu tadi mempersembahkan acara walaupun tidak bergabung dengan kita karena mereka sudah bergabung tadi pagi. Saudara sekalian, ada hal yang menarik bicara tentang misteri kerajaan Allah. Tuhan Yesus seringkali menggunakan parable, pengampunan, atau perumpamaan tentang pengampunan melalui parable. Tuhan Yesus berbicara tentang kerajaan surga melalui parable, perumpamaan. Tapi kali ini Tuhan Yesus berbicara the kingdom of God. Bicara tentang kerajaan Allah menggunakan anak-anak kecil. Dari mana kita tahu konteks ini kita akan lihat di dalam 3 bagian Injil, tapi kita akan baca hanya beberapa saja. Saudara sekalian, ini ada bagian yang sangat penting untuk kita catat. Kita akan lihat dulu Matius 19, di mana ayatnya kita akan baca sama-sama as our honor to the word of God. Let's stand together and read together this verse from Matthew 19:14 ya. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, jangan halang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti inilah yang memiliki kerajaan surga. Berbahagialah setiap kita yang membaca firman Tuhan, menyimpan dalam hati dan melakukannya. Silakan duduk. Saudara sekalian, di dalam 3 bagian Injil Matius, Markus, Lukas ada bagian paralel bercerita tentang bagaimana Yesus itu sayang, cinta, menyambut anak-anak dengan penuh kasih. Dan pada bagian ini dikatakan, jangan menghalang-halangi mereka. Nah, kalau dalam konteksnya kita lihat bahwa anak itu nggak datang sendiri loh. Kemungkinan dibawa orang tua, karena ayat 13 dikatakan, orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus. Jadi bisa dibayangkan ada remaja, ada anak yang mungkin masih SD, TK, bahkan baby. Kemungkinan dari penafsiran yang ada di dalam Matius 19, ini paralel dengan apa yang dikatakan sebelumnya tentang kerajaan Allah, bicara keselamatan itu di dalam ayat 8, pasal 18. Jadi 18 dilanjutkan dengan 19, berbicara tentang anak-anak. Luar biasa bukan? Nah sudah, sekarang kita lihat ayat berikut. Dikatakan dengan keras sekali, saya tidak akan baca semua, hanya diberi garis kuning. Kita baca di ayat 36 sama-sama yuk. Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, orang dewasa. Kemudian ia apa? Memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, sama-sama baca dan keras. Barang siapa menyambut seorang anak seperti dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa yang menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tapi dia yang mengutus aku. Saudara, kita mesti belajar dari Yesus. Welcoming. Gereja yang sehat adalah gereja yang friendly terhadap anak-anak. Tidak berlebihan kalau orang tua datang ke gereja yang ditanya, ada sekolah minggunya enggak di sini? Itu biasanya waktu saya jadi gembala,
Ada orang baru datang selalu tanya, Pak, di mana kami bisa bawa anak-anak kami ke sekolah minggu? Dan we introduce. Dan saya katakan kepada guru-guru sekolah minggu, kalau ada murid baru disambut. Jangan disambit saudara sekalian ya. Disambut dengan ramah, diajak ke dalam, anak kadang malu-malu karena dipaksa orang tua nggak mau masuk. We learn from Jesus. Yesus adalah pribadi yang agung tapi mudah didekati. Anak takut Tuhan itu bukan takut tidak mau dekat dengan Tuhan. Takut Tuhan itu adalah honor God. Makanya jangan takut-takuti anak dengan konsep teologi yang salah. Gak mau makan, gak mau ke sekolah, nanti Tuhan hukum kamu loh. Nanti Tuhan akan melakukan ini. Sehingga anak punya konsep takut akan Tuhan itu menjadi berbeda. Yesus dikatakan mengambil seorang anak kecil dan memberikan pernyataan yang sangat keras. Barang siapa menyambut seorang anak seperti dalam namaku, ia menyambut aku. Saudara, Tuhan Yesus bukan sayang kepada anak-anak saja. Yesus menggunakan analogi salvation, keselamatan dihubungkan dengan anak-anak. Kita lihat ayat berikut. Kita baca sama-sama. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sama-sama yuk. Jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Matius 18 ayat 3 TB2 ya. Jadi kalau saudara belum punya Alkitab dalam TB2, semoga saudara bisa segera memilikinya karena terjemahan yang lebih baik. Saudara, kita belajar 3 bagian penting kenapa Yesus menggunakan anak sebagai contoh. Karena anak punya karakter 3K. Yang pertama adalah anak itu punya apa? Kerendahan hati. Kita mesti belajar humble enough as a child yang come to Jesus with humble attitude, dengan sikap yang rendah hati, tidak sombong, itulah anak apa adanya. Yang kedua, anak itu punya sikap apa? Kebergantungan. Saya lihat tadi ya, ada anak tuh merasa nyaman, tapi kok anak itu lebih nyaman dengan mamahnya kebanyakan ya. Kebanyakan mama-mama tuh yang ajak, ada sih bapak-bapak ya. Nah tetapi saya melihat anak itu nyaman dengan orang tua, tidak curiga. Bergantung sama papa mama sepenuhnya. Dan merasa terlindungi ketika ada papa mama. Kebergantungan anak menjadi sebuah analogi untuk kita juga bergantung kepada Tuhan sepenuhnya. Kita datang ke rumah Tuhan dengan rendah hati. Kita datang kepada Tuhan dengan surrender. Dan yang ketiga, keyakinan. Makanya penting sekali ya. Apa yang kita ajarkan dalam firman Tuhan sejak anak masih dini. Psychologist said, the first 10 years, anak akan merekam banyak, baik yang buruk maupun yang tidak baik. Pengajaran spiritual, pemahaman tentang Allah akan direcord dengan kuat di dalam brain mereka sebagai memori. 10 tahun pertama akan dibawa terus sampai adult dan dewasa. Karena itu guru-guru, jangan punya pandangan begini, saya akan ngajar cuman anak. Salah dikit nggak apa-apa. Nggak persiapan juga, kan ini anak-anak dan pelajarannya udah saya tahu, udah diulang sekian lama. Don't say that. Karena apa yang saudara tanamkan di dalam diri anak akan dibawa seterusnya menjadi sebuah keyakinan. Hai lose-lose guru sekolah minggu yang saya kasihi. Waktu engkau menyampaikan firman Tuhan, engkau sendiri yakin enggak? Waktu engkau berbicara, kabarkan Injil, Yesus juru selamat, ceritakan Yesus pada teman-teman di sekolahmu. Do you? Apakah saudara juga melakukan hal yang sama? Ayo anak-anak rajin doa, baca firman. Hai lose yang saya kasihi. Tidak usah angkat tangan. When was the last time you read the Bible? Lose-lose guru-guru sekolah minggu yang saya kasihi. Saya appreciate akan pengorbanan kalian yang luar biasa. Kalau ada guru-guru yang hebat, saya pernah ketemu, kalau tidak salah di kebaktian pertama tapi berapa tahun lalu ya, itu ada seorang lause yang bercerita, dia itu ngajar orang tuanya
Kebayang nggak usianya berapa? Ngajar anaknya dan tetap jadi guru sekolah minggu. Wow, I really appreciate betapa setianya Lause ini loh. Kebayang nggak? Dia ngajar anak itu sampai dewasa, sampai menikah, sampai punya anak lagi. Guru itu tetap ada di gereja, menjadi guru sekolah minggu. Wow. Dan tidak heran, hasilnya apa? Anak yang dididik juga jadi guru sekolah minggu. Dia kenalin, sekarang dia ngajar. Wow. Amazing. Amazing. But the sad thing, kadang sebagai gembala saya dapat masukan, ada juga orang tua yang punya karunia, komplain dan kritik. Itu bukan karunia sih sebetulnya ya. Datang, Pak, sekolah minggunya kok kurang menarik. Pak, kok guru-gurunya udah tua, Pak. Aduh, Pak, bahkan ada guru pakai tongkat lagi, gimana bisa ngajar. Anak saya pengen diajar sama lause-lause yang energik. Saya sih nggak mau debat, teman-teman. Saya cuma nanya gini, are you ready? Jangan cuma bisa kritik, jangan cuma bisa ngomong tentang sekolah minggu, kurang ini, kurang itu. Apakah saudara sendiri pernah nggak terbeban sebagai orang tua nanya ke sekolah minggu, what can I help you, teacher? Saya lihat satu kelas ya, maaf ya. Satu guru harus ngajar beberapa anak, ada anak yang sangat aktif ya. Itu benar-benar kayak Spider-Man, saudara sekalian. Itu dikelilingin, itu kebayang nggak? Itu guru bisa ngajar nggak, saudara sekalian? Just one person. Ngajar sekian puluh anak, nggak ada yang bantu. Please, parents, kalau kita tahu anak kita pengen dididik dengan baik dan benar, kita melihat kebutuhan sekolah minggu, jangan cuma ngeritik, jangan cuma komplain. Sekali lagi ya, saya nggak dapat pesan sponsor dari gereja ya, saya ngomong dari pengalaman saya pribadi. Waktu saya jadi gembala, saya hanya sedih. Seberapa banyak orang tua yang terbeban mendoakan sekolah minggu, mengajak anak-anak seperti dalam cerita ini, di mana orang tua sengaja membawa anak mengenal Yesus. Itu poin yang penting. Sejauh mana sejak dini kita bukannya cerita, nah nanti kalau kamu udah besar pilih sekolah the best school, which is good. Tapi maukah orang tua berinisiatif membawa anak kenal Tuhan Yesus? That's the gospel. Lose-lose, jangan cuma ngajar tiap minggu, hanya mengulang cerita. Saya diingatkan oleh mentor saya, Daddy, after class, you talk to every kid on Sunday. Jangan tunggu, ajak anak ngomong. Selama ini kamu datang ke sekolah minggu, Lose senang sekali. Koko Cici senang banget. But ada pertanyaan penting. Sebut namanya Joni. Lose bangga Joni ikut acara Sunday School, ikut Natal, kamu main drama. Aduh senang sekali. Tapi Lose boleh tanya gak ya? Joni, kamu sudah terima Yesus? Tanya itu. Susan, apakah kamu mengenal, ada nama Susan di sini? Ya, kalau ada maafkan ya. Susan, apakah engkau sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? That question, pertanyaan itu diberikan kepada saya waktu saya sekolah minggu. Oleh Lause Julia, oleh Lause Andrew, oleh Lause Yeni. Sampai sekarang usia saya yang sudah tidak muda lagi, ya masih ingat 3 guru sekolah minggu waktu saya masih SMP. Kenapa? Karena guru itu mengubah hidup saya dari keluarga yang bukan Kristen, saya ini menjadi keluarga yang hanya mengenal Tuhan, karena peran guru sekolah minggu bukan mendoakan saya saja, tapi mendoakan orang tua saya, keluarga saya, sehingga mereka bisa kenal Yesus. Guru di sekolah, apakah kalian punya kasih terhadap anak-anak? Saya bicara keras tadi di kebaktian pertama, I'm sorry. Jangan sampai rekan-rekan tersinggung ya. Kalau kalian tidak sayang anak, jangan jadi guru sekolah minggu. I'm serious. Ada anak pulang-pulang, pipinya merah. Orang tuanya tanya, kenapa nak? Anak ini gak berani ngomong.
Itu guru mungkin lagi darting, saudara sekalian, belum minum obat paginya ya. Jadi wah bikin ulah, dicubit pipinya saudara sekalian. Sampai merah, ini anak ngomong-ngomong sama mama papanya nggak berani. Tapi anak ini sweet banget, nice banget. Itu kenapa nak? Ini jawabannya. Ini tanda kasih dari guru soal minggu mama. Tanda kasih. Saya sedih ada anak yang tidak suka pelajaran di sekolah. Pada di sekolah Kristen loh. Can you imagine? Dia bilang, percuma pak, saya ke sekolah, saya makin stres, saya nggak bisa ikutin pelajaran. Bukan saya nggak suka pelajarannya. Saya nggak suka gurunya yang membuat saya nggak suka masuk kelas itu. I will say this to the teacher at school. Maybe tomorrow or 2 days from now. Kebayang nggak kalau kita di sekolah Kristen tapi tidak mendemonstrasikan seperti Kristus, saudaraku? Ada pertanyaan besar. Anak kita lebih tertarik kepada Yesus? Atau maaf, ada anak-anak waktu SMA udah nggak ke gereja lagi, udah kuliah nggak mau ke gereja lagi, bahkan hilang. Terjadi pada anak teman-teman saya. Saya yakin, kalau guru sekolah minggu mengasihi anak, pembimbing remaja mengasihi anak. Ada buku judulnya bagus sekali, kalau saya terjemahkannya, Iman yang Melekat. Apa arti iman yang melekat? Dikatakan kalau ada mentor, ada guru sekolah minggu, ada pembimbing rohani yang tetap melekat dengan anak bimbingnya, anak itu lebih kuat berakar di gereja, bertumbuh di gereja seperti lagu yang nyanyikan anak tadi, dan anak itu kemungkinan sampai besar pun dia akan ikut Tuhan dengan setia. Amin, saudaraku. Slide berikut. Nah, saudara, kita akan bandingkan di Matius 18, kenapa Yesus bicara keras. Hai, belajarlah dari anak-anak ini. Jikalau engkau tidak bertobat seperti anak-anak ini, engkau tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Mengapa, saudaraku? Karena para murid memandang tinggi diri mereka sendiri. Dan di Matius 19, Tuhan Yesus menegur para murid, menurut para penafsir, kenapa murid itu menentang supaya anak-anak itu enggak bikin ribut, enggak membuat interupsi and distraction, karena Yesus banyak pelayanan, mesti ke kota lain, mesti pergi melayani orang sakit. Yesus itu sibuk sekali hari. Ini ada datang anak-anak pengen didoakan sama Tuhan Yesus, orang tua mengatakan, oh saya juga dong, saya juga, anak saya juga. Wah, kebayang gak? Betapa sibuknya hari itu Yesus harus mendoakan, memberkati anak-anak. But this is the beautiful story, saudaraku. Pada waktu di pasal 20, seterusnya terus sampai di pasal-pasal berikutnya. Bukankah saat itu Yesus puncaknya akan naik ke Golgota, disalib untuk menggenapi rencana keselamatan yang begitu agung. Tapi sebelum Yesus naik ke kayu salib, Yesus memprioritaskan bertemu dengan anak-anak. Poin berikut kita akan lihat. Saudara, apa yang kita pelajari hari ini? Ada 3 sederhana. Yuk kita baca. Yang pertama apa? Yesus menyambut anak-anak. Mari kita belajar seperti Yesus menyambut anak-anak yang masih kecil, anak-anak yang keluarganya belum percaya Tuhan, anak-anak yang dari keluarga broken home, anak-anak yang mungkin punya masa kecil yang pahit. Sedih sekali, beberapa anak teman saya terpaksa hanya tinggal dengan, maafkan, mamah atau mamah mertua. Karena mereka bercerai dan teman saya begitu bangga mengatakan, saya menang di pengadilan. Saya sudah hire lawyer. Lawyer memenangkan hak asuh jatuh ke tangan saya, ini yang cowok yang bilang. Tapi saya bilang, my brother, dapatkah kamu dengan jujur nanya kepada anakmu yang 2 itu, mereka seneng gak tinggal terpisah dengan papa mama, papanya di sini, mamanya di sini, anak itu kadang bingung, sekarang hari ini harus tinggal sama siapa.
Waktu ditanya, kamu mau pilih mana? Coba, mau tinggal sama papa atau sama mama? Anak itu bilang kan, I don't want to choose. Aku nggak mau milih, aku pengen tinggal sama papa mama sama-sama. Saudara, kadang anak-anak ini datang ke gereja dengan isu ya. Ada kemarahan, bikin masalah di kelas, bikin ribut. Pay attention. Sambutlah anak itu seperti Yesus menyambut mereka dengan penuh kasih. Ajarlah anak-anak mengenal kasih Allah mulai sejak kecil, karena begitu anak itu terhilang dari gereja, kemungkinan besar akan makin terhilang. Yang kedua, saudaraku, Yesus bukan hanya menyambut loh. Yesus mengutamakan apa? Anak-anak. Yesus memprioritaskan anak-anak sebagai the precious one. Hari ini kalau kita lihat banyak sekali saudara sekalian, gereja mungkin seringkali bingung dengan program ya. Mana yang didahulukan? Orang tua dulu, anak-anak dulu, remaja, dan saya bersyukur ya, di Kebaktian 2 ini saya pikir hanya anak-anak muda, tapi juga banyak orang dewasa. Wow, puji Tuhan ya. Tapi mungkin di gereja lain ada gereja yang hanya terfokus pada anak-anak, tapi mengabaikan orang tua. Ada gereja mengfokuskan pada orang tua, tapi mengabaikan anak. Saudara, di sini bukan bicara siapa yang harus didahulukan. Tapi memang menanamkan Injil sedini mungkin. Menanamkan iman di usia yang paling awal itu penting. Yesus mengutamakan anak-anak. Dan yang ketiga, Yesus, sama-sama katakan yuk, memberkati anak-anak. Saudara, ketika orang tua membawa anak-anak kepada Yesus, bukan hanya Yesus menyambut dengan penuh sukacita dan kasih, bukan hanya memeluk mereka, tapi Yesus memberkati anak-anak ini. Saudara, mari hari ini kita doakan terus anak-anak kita. Supaya makin hari anak-anak sekolah minggu makin cinta Yesus, hidup bagi Yesus, melayani untuk Yesus. Dan satu kali mungkin, saudara akan surprise ya. Ada anak yang mungkin di sekolah minggu ogah-ogahan, datang sering bolos ya. Kadang kelihatan tidak serius, tapi begitu sampai pada satu momen ini yang saya alami, saya kaget ya. Anak remaja yang aduh maaf ya, waktu saya jadi pembimbing itu, ini pengakuan dosa saudara sekalian. Kalau dia nggak datang saya bersyukur, happy. Aneh nggak saudara sekalian ya. Karena gimana saya bisa khotbah, dia duduk di depan, dia kadang keluarin uang koin, dia cari perhatian, selama pengkhotbah lagi khotbah, ini anak bikin ribut. Tapi one day kita surprise, anak ini berubah. Anak ini menunjukkan kasih kepada Tuhan. Ada satu anak yang kita tahu, waduh, selama dia remaja itu punya masa-masa yang sulit. Sampai orang tuanya mengatakan lebih baik kamu gak usah pelayanan. Daripada pelayanan kamu bikin malu karena ini gak naik kelas saudara sekalian. Makanya orang tua jadi marah. Buat apa anak saya pelayanan? Tapi akhirnya gak naik kelas. Jadi gereja ngajarin apa? Wow saudara, kita malu sekali ya. Kadang-kadang sebagai gereja kita harus betul-betul mendidik anak-anak remaja bahwa mereka itu mengasihi Tuhan harus dengan serius, tapi belajar pun mesti serius. Pelayanan jangan dijadikan pelarian. Anak ini tiap hari ada di gereja, saya tanya, kamu rajin banget tiap hari ada di gereja, habis di rumah bosen. Apalagi kalau papa mama lagi ribut, aduh saya pusing, enak di gereja. Bahkan saudara dia gunakan momen pulang sekolah, bukan pulang ke rumah, ke gereja dulu. Kita pikir, aduh masa depan anak ini gimana ya? Gak naik kelas, orang tuanya marah. Tetapi saudara, beberapa tahun kemudian saya bersyukur. Anak ini sekarang menjadi hamba Tuhan. Dia punya karunia main alat musik. Jadi dia melayani melalui kepandaian dia main musik. Dan dia bisa berkhotbah untuk anak-anak lain. Saudara, penting sekali ya. Kita minta Tuhan memberkati anak-anak ini. Sekalipun mungkin kita tidak melihat apa yang kita harapkan terjadi atau belum terjadi. Tetapi kita belajar seperti Yesus. Kita belajar kasih daripada Yesus. Bukan hanya menyambut,
Bukan hanya sekedar menerima anak-anak ini, tapi memberkati. Kita lihat poin berikut. Saudara, gereja dan rumah harus bekerja sama, kolaborasi. Apa yang didapat dari gereja bisa ditularkan di rumah. Apa yang ada di rumah berpengaruh pada gereja. Ketika rumah sehat, gereja pun menjadi sehat. Kebayang nggak kalau di rumah ini banyak masalah pergumulan, ya semua menutupi, nggak mau terbuka, ya kita datang ke gereja seperti happy, tapi di rumah berantem lagi, saudaraku. There's something wrong. Tetapi kita rindu gereja mentransform kehidupan keluarga, dan keluarga mentransform seluruh anggota keluarga. Kita lihat slide berikut, ya. Penting sekali pelayanan itu dimulai justru di rumah. Sebelum kita datang ke gereja. Dimulai dari siapa? Kakek nenek, kungkung popo, grandpa grandma, papa mama, termasuk anak cucu kita. Bahkan bila perlu, anjing peliharaan kita, sudah sekalian. Saya enggak joking. Kita pernah lihat keluarga Kristen yang ngajarin doa sebelum makan untuk doginya. Dan doginya nurut loh. Ya, kadang-kadang, hai anak-anak muda, remaja, kita di sekolah karena lupa ya, saya ini mau makan, enggak doa. Tapi ada dogi ya, kalau enggak ownernya bilang amin, enggak makan, saudara sekalian. Kebayang enggak ya? Begitu amin, baru doginya ikut makan. Kelihatan enggak? Sampai suasana kekristen itu bisa berpengaruh sedemikian rupa. Saudara, hari ini, jikalau keluarga diberikan kesempatan mengambil bagian di dalam gereja, puji Tuhan. Dan saya bersyukur, tadi Musa cerita ya bagaimana untuk renovasi, untuk mengembangkan gereja. Saya yakin ada keterlibatan jemaat, amin. Ada sumbangsi jemaat, bukan hanya mengatakan kok AC-nya nggak dingin. Tapi jujur kalau saya malah kedinginan, saudara sekalian ya, untuk pakai jas ya. Jadi tolong ya, hamba-hamba Tuhan kayaknya mesti pindah nih posisinya ya, karena habis khotbah bisa masuk angin saudara sekalian ya. Just kidding. Tetapi gereja itu memang harus mempersiapkan anggotanya untuk menjadi berkat dimanapun dia berada. Next point. Saya akan minta saudara membawa pulang pesan hari ini. Tema kita apa tadi? Kingdom Generation. Hey, papa mama, orang tua, seringkali kita ngomong gini, nak, masih ingat enggak firman Tuhan diajarkan Lose minggu lalu? Oh kita senang ya kalau anak, oh ya papa mama minggu lalu Lose cerita, wah. Tapi ada anak mengatakan, enggak tahu, lupa. Gimana sih? Kamu ke sekolah minggu tiap minggu, masa lupa ya minggu lalu? Nah sekarang saya tes pada papa mama, siapa yang masih ingat khotbah pendeta minggu lalu, angkat tangan. Ini sama kayak kebaktian pertama, semua rendah hati gak ada yang mau ngaku ya. My question is, do you still remember? Yang pertama Kak, yuk kita lihat. Kebenaran firman Tuhan, apa dikatakan? Dipraktekkan. Yuk sama-sama katakan, 1, 2, 3. Kebenaran firman Tuhan dipraktekkan. Bukan hanya diingat, dilakukan. Oke ya. Jadi saudara bawa pulang hari ini firman Tuhan, bukan hari ini, tiap minggu. Doa kita satu, Tuhan, saya bukan hanya mau jadi pendengar, saya bukan hanya mengingat, tapi saya juga melakukan. Yang kedua, ya, mulai dengan tadi huruf apa? K. Sekarang huruf apa? I. Yaitu ini, sudah sekalian, iman yang dihidupi. Sama-sama katakan apa? Iman yang dihidupi. Saudara, pergumulan kita berat, menghadapi tantangan, pencobaan, besok kita kerja. Masa depan kita seperti apa? Sometimes kita worry, kita khawatir. Ada banyak teman-teman saya yang berusaha, bekerja, berbisnis, mengatakan, aduh, tahun demi tahun rasanya berat sekali ya. Usaha bisnis, I know. So many people struggle. Tapi kita belajar untuk menempatkan Tuhan yang menjadi sandaran kita. Kita belajar beriman. Kita belum bisa ngomong amin kalau nggak ada iman. Oke? Yang berikut saudara sekalian, yaitu huruf N. Apa ini? Praktekkan ya. Nilai-nilai kekristenan apa? Diterapkan. Yuk sama-sama katakan,
Nilai-nilai kekristenan diterapkan. Seliweran tiap hari di TikTok, sosial media, ada banyak pandangan-pandangan membombardir anak-anak kita. Ada nasihat-nasihat yang belum tentu benar sesuai firman Tuhan. Dan anak kita menyerap. Termasuk kita orang dewasa. Termasuk kita mungkin yang lengah dengan apa yang kita lihat, apa yang kita baca. Tanpa sadar mempengaruhi nilai-nilai kita tuh bisa bergeser. Saudara, tapi kita harus back to the Bible. Nilai-nilai kekristenan itu diterapkan. Bagaimana berbisnis, bagaimana kita besok bekerja, bagaimana memperlakukan karyawan, bagaimana kita bersikap pada atasan, bagaimana kita sebagai manajer melakukan tugas kita besok di kantor, bahkan Anda sebagai content creator, ya, apa yang kalian memasukkan di sosial media? Sesuatu yang membangun atau sesuatu yang justru membawa orang jauh daripada Tuhan? Whatever you do it for the Lord. Yang berikut, ya G. Itu apa saudara sekalian? Ini penting ya. Yaitu apa? 1, 2, 3. Gunakan setiap momen untuk mengajar. Ngajak anak pergi kemanapun, di mobil ngobrol. Mungkin di sini mengatakan, Pak, saya belum punya anak. Yes, I know maybe you are uncle, you are auntie, but when you talk to your nephew or niece, you can say something about the Bible. Papa, saya tahu papa mungkin gak serajin mama. Kalau ditanya gak ada waktu, tapi waktu antar anak ke sekolah ngomong, apa yang diomongin tentang Tuhan, tentang apa saja yang membuat iman anak bertumbuh. Sebelum mereka dapat sesuatu di sekolah, sebelum mereka berkenalan dengan teman-teman yang mungkin tidak percaya Tuhan. Bahkan guru. Karena mungkin anak kita bukan di sekolah Kristen. Kita nggak tahu apa yang diajarkan di kelas. Gunakan setiap momen untuk mengajar. Waktu piknik, waktu di restoran, makan malam, waktu berbaring. Anak mungkin lagi sendirian di kamar. Kita datang ke kamar mengatakan, lagi ngapain? Kita tanya, gimana di sekolah? Tapi kita bawa di dalam pengajaran firman Tuhan. Berikut, D, bukan Dedi saudara sekalian ya. D itu apa? Doa, keluarga, dan gereja menjadi apa? Dasar yang kuat. Saya yakin, seyakin-yakinnya, gereja yang bertumbuh adalah gereja yang berdoa. Saudara, di tengah khotbah saya ini, saya justru ingin menyaksikan bahwa saya dengan Pak Ferry dan Ibu Won. Di sini ada Pak Ferry, Ibu Won, boleh mungkin lambai tangan saja ya. Pak Ferry, Ibu Won, ya mereka adalah hamba-hamba Tuhan luar biasa ya. Dari negeri Anyong Haseo Kamsamida, begitu ya. Nah saudara sekalian, Pak Ferry dan saya ikut konferensi misi. Isinya cuma apa? Bicara doa. Tapi di hari kedua saya ditegur keras. Saya serang mimpin doa, sebagai hamba Tuhan tentu, saya ikut doa, di gereja kami ada doa, ada persekutuan doa. Tapi ada satu kalimat, pernah kita berdoa, seperti apa yang Paulus katakan, sampai seperti orang yang bersalin. Merasakan penderitaan orang, khususnya orang-orang yang terhilang, yang belum diselamatkan. Pernah gak kita berdoa seperti orang yang sakit bersalin? Baru malam itu saya merasakan, supaya Tuhan mengingatkan, menegur saya, saudaraku. Saya bersyukur tadi Muse, kemudian tadi rekan membacakan atau memberikan pokok doa dan kita berdoa bersama-sama untuk orang di Kalimantan yang teman saya hamba Tuhan di pedalaman namanya menjalin mengatakan, Pak kita nggak tahu ya mau keluar juga semua pekat, gelap, kita juga takut masih punya 2 anak kecil, kalau keluar kita aja orang dewasa rasa sesek, gimana anak-anak kecil, ini makin lama makin gelap, listrik padam dan sebagainya saudara sekalian. Can you pray for those people? Dengan belas kasihan. Kita mah seneng ya. Coba kebayang gak saudara, orang-orang yang sedang mengalami musibah di NTT. Itu mereka bukan berhari-hari loh. Entah kapan itu listrik akan nyala lagi. Sampai ada seorang relawan bilang begini, kami itu mau bawa makanan. Ya, udah tahu tempatnya di situ tapi karena gelap,
Dan itu udah kemalaman, jadi kita tuh nggak tahu ini tuh jalan apa jurang. Can you imagine? Saudara kita di sini begitu menikmati gedung yang indah. Praise the Lord. Tapi apakah hati kita tergerak dan bergerak? Bukan hanya doa bila perlu membantu. Dan doa di dalam keluarga dan gereja menjadi dasar yang kuat. Keluarga yang berdoa akan memberikan kontribusi pada gereja luar biasa. Gereja yang berdoa akan mentransform bukan hanya keluarga tapi komunitas. Amin. Amin saudaraku. Amin. Ya, huruf berikutnya yaitu O. Siapa ini? Orang tua. Orang tua harus menjadi teladan. Papa mama, kapan terakhir berdoa dengan anak-anak? Kungkung popo, kapan terakhir berdoa dengan anak mantu dan cucu? Bagi yang single, kapan terakhir kalian mendoakan mungkin ponakan, anak kakak, anak bibi, atau dengan anak siapa yang dipercayakan Tuhan kepadamu seperti family, di mana kita saling mendoakan di dalam keluarga. Oke, yang berikut saudaraku, M, yaitu berbicara tentang apa? Menyaksikan Injil keselamatan. Ini poin yang penting. Ya, khotbah saya nggak ada artinya, saudara sekalian, kalau tidak berakhir dengan gospel. Khotbah tiap minggu tidak ada artinya kalau tidak berakhir pada keselamatan. Pertanyaan saya, sejauh mana kita tergerak memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum percaya Tuhan? Satu kali ada seorang misionaris yang diutus oleh gereja dari Scotland untuk presentasi tentang pelayanan misi di Afrika. Dia udah excited. Aduh, saya mau cerita tentang Afrika. Tapi itu musim dingin, jadi yang datang waktu itu kebanyakan orang tua dan sedikit sekali anak muda. Yang datang juga sedikit sekali. Ini misionaris udah lemes. Aduh, aku mau cerita tentang misi Afrika yang sebetulnya aku excited mau cerita kepada teman-teman, tetapi nggak ada yang datang. Yang datang cuman orang-orang tua, kemudian ada pemain musik. Tapi sebagai Tuhan berbicara, tetap engkau katakan. Kalimatnya sederhana, di tengah presentasi dia cuma bilang, siapa yang mau pergi? Siapa yang mau pergi? Itu aja kalimat yang diulang. Ya namanya orang tua, saudara sekalian, mau pergi kemana ya? Kalau di sini ada orang tua, jangan pergi ke Afrika Pak, ya ke Jakarta udah susah, aduh jalannya udah susah. Tapi ini misionari tetap mengatakan, siapa yang mau pergi? Saudara, tiba-tiba ada seorang anak, asisten dari pemain musik yang mendampingi organis, tiba-tiba mengatakan, saya mau pergi Pak. Misioner kaget, seorang anak kecil. Singkat cerita, anak ini menjadi seorang dokter. Dia memang anak yang sangat brilian dan dia menjadi dokter yang luar biasa. Saudara tahu nggak? Betul, bukan berjanji loh. Dia berangkat ke Afrika menjadi misionaris sebagai seorang dokter. Melayani orang Afrika. Tapi satu kali ada ketua suku nggak suka. Dia mau dibunuh. Dia katakan bunuh ini misionari. Ya, karena sudah membawa orang tidak lagi percaya pada keyakinan kita. Mereka marah sekali. Tapi pas mau mereka udah melingkari kompleks misionari ini, mereka nggak bisa seperti berbuat apa-apa. Ketakutan, karena yang dilihat mereka adalah 39 raksasa ada di sekeliling komplek. Singkat cerita saudaraku, misionari ini kembali ke Scotland, menyaksikan bagaimana ada seorang ketua suku yang mau bunuh dia, percaya Yesus. Akhirnya ketua suku percaya Yesus karena pelayanan misionari ini. Nah, di dalam presentasi itu dia cerita tentang bagaimana Tuhan bekerja di Afrika. Karena dia catat begitu rapi, ada seorang sekretaris gereja mengatakan, Pak, Bapak tahu nggak, masih ingat nggak? Tanggal itu, bulan itu, tahun itu, gereja kita sedang mendoakan para misionaris. Dan yang hadir 39 orang.
Jadi pada waktu ketua suku melihat ada 39 raksasa yang mengelilingi misionari ini. Itulah utusan doa. Orang-orangnya di Skotlandia, saudara, dan orang-orangnya di Afrika. Tapi melalui doa ada kuasa Allah bekerja. Saudara tahu siapa nama misioner ini? Yang membuat hati saya tergetar. Nama ini ditulis sebagai misionaris yang mengubah Afrika. Namanya David Livingstone. Karena pelayanan dia, bukannya ketua suku, banyak orang Afrika dimenangkan. Ada 3 hal yang saya belajar. 1, jangan lihat banyak sedikitnya orang ya kalau lagi melayani. Aduh, saudara mungkin akan jadi MC nih. Saudara akan jadi worship leader, udah semangat latihan berbulan-bulan. Yang datang cuma sedikit langsung lemes. Ya. Yang kedua, yang respon cuma seorang anak kecil. Siapa kamu? Don't say that. Tidak pernah menyangka seorang anak kecil jadi David Livingstone yang mentransform Afrika. Dan yang ketiga, seandainya David Livingstone punya hati kepahitan, aku udah melayani, aku udah mengobati, aku udah mengasihi orang-orang ini, malah mereka mau bunuh aku. Ini apaan ini? Suku apa ini? Percuma diinjili, ngapain didoakan? That's it. No. Karena pelayanan David Livingstone dengan kasih mengubah seorang yang bahkan ingin membunuhnya menjadi pengikut Kristus. Maukah kita melakukan, saudaraku? Dimulai dari yang sederhana, from the family.